Om Swastiastu. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Nah, adapun diseminasi yang akan saya lakukan pada kesempatan ini adalah berkaitan tentang pembelajaran yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini, yakni itu adalah tentang diseminasi budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Namun sebelum itu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak tegang, mungkin bisa berdiri terlebih dahulu. Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, kita ice breaking sedikit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketika saya mengucapkan kata cacing ya, nanti Bapak Ibu akan memberikan tanggapan yaitu panjang. Ya. Ketika saya bilang ular, Bapak Ibu bisa katakan itu pendek. Jadi itu ada kebalikannya. Terus nanti akan diikuti dengan tangan Bapak Ibu. Ya, tangannya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika bilang cacing, cacing bagaimana Bapak Ibu? Panjang. Panjang. Kalau panjang kebalikannya? Pendek. Ya. Terus ketika saya bilang ular, ya, Bapak Ibu tadi apa? Tanggapannya pendek. Maka kebalikannya? Panjang. Oke, ya. Nah, sekarang saya mulai dari kata cacing. Panjang. Ya. Ibunya panjang. Ya, kebalikannya Bapak ya, Pak Soma. Ya. Konsentrasi, fokus lagi. Ular. Pendek. Gimana pendeknya? Ya, pendek. Ya. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Cacing. Panjang. Oke, terima kasih sudah semakin fokus ya. Yang pertama Bapak Ibu masih bingung. Ya, silakan duduk Bapak Ibu ya. Untuk fokus ya anak-anak ya. Juga bisa diajarkan seperti ini oleh Bapak Ibu nanti di kelas ya, supaya tidak tegang dan juga menjaga fokus anak-anak. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke materi kita Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang budaya positif ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan di masing-masing kelas yang Bapak Ibu ampu. Ya. Dari materi yang saya pelajari dan yang saya pahami di pendidikan guru penggerak, ya, saya berpikir bahwa materi ini sangat bermanfaat untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat, teman-teman yang ada di sekolah ini yang nantinya tujuannya adalah untuk rekan-rekan dapat berkolaborasi bersama saya untuk melakukan budaya positif dengan murid utamanya. Kita bisa menuntun ya, memberikan contoh kepada murid sehingga ya murid yang kita ajak di lingkungan sekolah ini dalam suatu satuan pendidikan memiliki karakter-karakter positif, karena tujuan kita adalah menginginkan murid yang memiliki karakter atau budaya positif, Bapak Ibu. Jadi di sini ya, sebagai langkah awal yang saya lakukan di sini mungkin sebelumnya sudah, yaitu di modul visi dan misi daripada guru sudah saya sosialisasikan juga dengan beberapa guru, dan sekarang adalah budaya positif. Di sini Bapak Ibu, langkah pertama saya melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini tentunya adalah bersama Bapak Ibu yang sudah memiliki atau mengampu pembelajaran di sekolah ini. Itu tujuannya. Nah, yang berikutnya ya, melalui budaya positif nanti Bapak Ibu ya, yang perlu diutamakan atau yang diperhatikan di dalam lingkungan sekolah,
ketika saya mensosialisasikan dan berbicara tentang budaya positif, kita harus ya menghindari yang namanya nanti ada hukuman. Ya, menghindari nanti adanya hukuman. Itu. Tujuannya itu. Kenapa? Karena hukuman itu ketika kita memberikan suatu hukuman kepada murid, hukuman itu terkadang itu bersifat sementara. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ya mendapatkan pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan bagaimana kita menemukan suatu masalah di suatu kelas atau di suatu sekolah, nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tanpa adanya hukuman ini. Jadi seperti itu nanti akan alur yang nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, nah pengimbasan ini Bapak Ibu dimulai dari nantinya adalah berkaitan dengan apa yang dibutuhkan murid. Ya, kebutuhan murid itu yang nanti akan saya sampaikan. Setelah itu ada kesepakatan dan juga visi yang nanti saya akan singgung dari mana mulainya. Nah, kebutuhan murid, Bapak Ibu, ya, murid itu tahu bahwa dirinya butuh hidup. Ya, kebutuhan hidup murid dia tahu. Apa yang dia ketahui bahwa dia ketika lapar dia harus makan. Itu yang dia tahu. Tapi untuk apa dia makan? Manfaatnya apa yang dimakan masih belum bisa dia nalar dengan baik. Ya, itu. Nah, ketika juga anak-anak berbuat sesuatu, baik itu yang benar maupun yang salah, dia hanya bisa melakukan tetapi dia tidak tahu itu benar atau salah. Karena kebutuhan lainnya adalah selain ya seorang murid itu butuh kebutuhan bertahan hidup, murid juga butuh perhatian, kasih sayang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu terkadang murid itu melakukan sesuatu yang mencuri perhatian murid. Kadang ada yang manja, ada yang juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itu untuk mencari perhatian atau juga mencari kasih sayang dari kita semua. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga memperhatikan hal yang demikian. Nah, hal lain juga murid ingin terkadang ada karakter murid yang memiliki penguasa. Ya, ingin menguasai ya temannya, menguasai kelasnya. Gitu. Itu yang kita temukan di kelas. Ya, terkadang. Terus ada juga dengan kondisi siswa yang memang di mana siswa itu ingin suatu kebebasan. Kita sudah memiliki tata tertib. Tetapi anak-anak tidak mau mengikuti tata tertib itu karena mereka ingin bebas. Gitu. Apalagi di tingkat SMP, di mana tingkat SMP itu dikatakan sebagai tingkat yang memang paling rawan Bapak Ibu. Ya, di SD masih bisa kita memberikan suatu kontrol ya di mana anak itu harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi di SMP ya, anak itu sudah mulai mengemukakan pendapatnya, mungkin di kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah Bapak Ibu menemukannya. Itu. Terkadang juga siswa biasanya selain kebutuhannya ingin bebas, anak itu juga ingin kesenangan. Pernah tidak Bapak Ibu melihat temannya kerjain ya atau dipakai mainan dan lain sebagainya. Ya, hanya untuk kesenangan, kadang pulpennya dipindahkan punya temannya itu hanya untuk kesenangan semata. Itu yang kita lihat. Nah, bagaimana kita nanti akan melakukan tindakan sebagai seorang guru ya untuk melihat hal-hal yang demikian itu. Nah, yang pertama adalah dimulai dari kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ya atau kesepakatan sekolah yang ruang lingkupnya lebih luas, Bapak Ibu, ya di sini merupakan cerminan dari visi sekolah. Ya, ketika Bapak Ibu, utamanya juga wali maupun yang bukan wali nanti akan bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang Bapak Ibu yang wali mungkin nanti akan bisa membuat suatu keyakinan kelas. Ya, sedangkan Bapak Ibu yang guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu akan terjalin
ketika Bapak Ibu mengajar di kelas itu. Ya, mengajar di kelas itu kemudian Bapak Ibu akan menumbuhkan hal-hal yang positif. Nah, Bapak Ibu sudah terbiasa mengajar di kelas, kira-kira kesepakatan apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas biasanya? Kira-kira yang sudah apa? Mentaati aturan saat proses pembelajaran, ya bisa. Nah, ketika Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu usahakan itu menggunakan kalimat yang bersifat positif. Ya, kalimat yang positif artinya, ya, kalau Bapak Ibu bilang di sana adalah tidak boleh terlambat ke sekolah, boleh seperti itu? Iya, berarti bisa diperbaiki dengan kalimat positifnya. Berarti mungkin ada yang bisa memperbaiki? Iya, datang atau hadir di sekolah tepat waktu, Bapak Ibu ya. Jadi itu, dan itu baik kesepakatan maupun keyakinan kelas yang Bapak Ibu nanti lakukan di kelas bersama murid, itu gunakan hal-hal yang positif. Apa tujuannya dengan menggunakan kalimat positif? Karena itu tujuannya adalah untuk memotivasi peserta didik kita. Gitu. Terus jauh dari ya tekanan. Ketika Bapak Ibu menulis sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas itu dengan kalimat seperti yang di awal saya sampaikan, ya, itu akan tertekan muridnya. Ya. Tetapi ketika Ibu menyampaikan dengan kalimat yang kedua yang tadi, dengan kalimat positif, maka anak-anak akan lebih ya leluasa. Karena di dalam menciptakan budaya positif, kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman ya bagi murid terlebih dahulu. Itu siapa yang memfasilitasinya? Yaitu kita. Ya, itu. Terus untuk keyakinan kelas itu nanti akan dilakukan selama anak itu berada di tingkat itu. Makanya saya tadi singgung Pak Ibu yang menjadi wali kelas, ketika membuat keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu ditempel di ruang kelasnya dan itu menjadi keyakinan bagi mereka selama 1 tahun atau 1 tingkat. Tetapi kalau kesepakatan kelas pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, setelah nanti berarti kesepakatan itu sudah selesai. Ketika nanti Ibu mengajar lagi sekolah itu, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas yang baru lagi. Itu pun dengan melibatkan siswa. Ya, itu. Nah, kemarin ini sudah saya singgung sedikit berkaitan dengan visi, ya, visi sekolah itu, ya. Berkaitan dengan visi itu tetap mengacu pada visi sekolah. Ketika setiap guru memiliki visi, visinya dan juga kesepakatannya itu memperhatikan visi dari sekolah terlebih dahulu. Makanya kemarin kita bahas berkaitan dengan visi itu mengacu ke visi yang sudah ada dengan mempertimbangkan aset yang ada di sekolah kita. Nah, disiplin positif seperti yang saya singgung tadi, budaya positif perlu ditumbuhkan dengan memotivasi intrinsik dan ekstrinsik dari murid tersebut. Dapat diandaikan seperti kepalan tangan orang ya, Bapak Ibu. Terus kita tidak dapat mengontrolnya, namun hanya dapat membujuk agar murid mengizinkan dirinya dikontrol. Kita tidak bisa mengontrol atau menekan murid. Ketika murid itu memberikan ruang kepada kita, baru kita bisa melakukannya, masuk ya, seperti itu. Tetapi kalau Ibu paksa ya, berarti itu tekanan bagi seorang murid. Ya, dan kita sebagai seorang pendidik tidak boleh demikian, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh menekan. Ya, lakukan. Kalau misalnya belum anak-anak Bapak Ibu temukan pada anak-anak kita lakukan berulang kali. Ya. Dan pastinya nanti anak tersebut akan terbuka dan memberikan ruang sehingga kita bisa menanamkan budaya positif ini kepada murid-murid kita. Nah, berkaitan dengan teori kontrol ya, ini sesuai dengan yang teori kontrol dari Goosen ya, itu ada 5 kontrol yang diterapkan oleh guru.
Nah, kelima kontrol tersebut adalah rasa bersalah ya sebagai teman ya dan juga sebagai manajer ya. Iya. Saya ulangi lagi, ini 5 kontrol guru, itu yang pertama sebagai penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kalau tadi saya menyinggung berkaitan dengan yang di atas ini supaya tidak ada tekanan kepada murid, mungkin untuk 5 kontrol guru ini perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu ya. Kalau selama ini saya mungkin sebagai penghukum, kadang juga sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol saya. Ya, tetapi idealnya itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu menemukan siswa kita itu mengalami kondisi atau mengalami suatu masalah, maka Bapak Ibu di sini bisa memposisikan kontrol diri Bapak Ibu sebagai manajer. Atau mungkin disesuaikan dengan situasi Bapak Ibu dan keadaan atau masalah yang dihadapi. Supaya anak itu mau terbuka, mungkin Bapak Ibu bisa menjadi teman terlebih dahulu. Sehingga dia mau terbuka, menyampaikan apa masalahnya, mengapa, ya, itu bisa memposisikan. Tetapi tidak baik juga kalau misalnya Bapak Ibu hanya sebagai teman, nanti takutnya anak tersebut ya menganggap kita sama. Gitu. Itu hanya beberapa untuk mencari suatu informasi terkait masalah yang dihadapi. Setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa di sana menjadi posisi pemantau dan manajer. Yang idealnya adalah manajer Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu akan bisa memberikan solusi ya, menjadi penengah nanti mungkin dalam suatu masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Itu. Kalau dulu kita mungkin anak-anak misalnya melakukan kesalahan, kita udah menghukum. Tidak hadir di sekolah tepat waktu, terlambat masuk, ayo bersihkan kamar mandi. Ya, seperti itu. Apakah itu baik? Tidak, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Kenapa dikatakan hukuman? Karena itu tidak relevan dengan apa yang dilakukan, dengan hal yang diperoleh oleh murid. Itu. Jadi kita perlu memperbaiki dari kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, seperti yang saya sampaikan, idealnya adalah sebagai manajer, di mana ketika murid menemukan suatu masalah, ya, itu kita bisa memberikan suatu solusi, menjadi penengah ya dari masalah yang dihadapi oleh murid. Itu. Nah, ini berkaitan dengan teori dari motivasi yang disampaikan. Yang itu yang pertama ya, ketika murid nanti menemukan masalah biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah Bapak Ibu ya, kadang-kadang anak itu melakukan suatu kesalahan tetapi dia ngumpet. Ya, tidak mau terbuka. Hal itu dilakukan karena anak itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita tidak menginginkan hal yang demikian. Itu sebabnya kita perlu menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, di sana untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika nanti anak-anak itu berbuat suatu kesalahan atau suatu hal yang baik, ya, ini berkaitan dengan motivasi juga. Motivasi, pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika kita memberikan suatu penghargaan dalam bentuk benda, itu ternyata bukan muncul dari diri sendiri, tetapi karena penghargaan yang diberikan. Pernah Bapak Ibu berpikir demikian? Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan suatu penghargaan, karena anak-anak kita unik ya, itu memiliki potensi di masing-masing ya bidang. Ketika kita memberikan penghargaan itu menjadi sesuatu yang diinginkan
bukan sesuatu yang motivasi yang ada atau muncul dari dalam dirinya. Oh, saya akan membersihkan ruang kelas karena nanti siapa sih yang mendapatkan penghargaan dalam bentuk apa misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu di kelas mengajar, ya, ayo anak-anak kerjakan proyek ini dalam waktu satu minggu misalnya. Tetapi siapa yang bisa mengerjakannya dalam waktu 3 hari, Ibu akan beri reward seperti ini, misalnya itu. Jadi Bapak Ibu memberikan batasan dari kreativitas anak. Seharusnya dengan tenggang waktu 1 minggu, Bapak Ibu, dengan reward yang Bapak anggap Ibu dan Bapak guru anggap itu adalah reward, tetapi itu mematikan kreativitas siswa. Itu. Jadi anak itu termotivasi karena suatu penghargaan, bukan karena muncul dari dirinya sendiri. Itu. Dan itu bukan termasuk budaya yang baik yang kita terapkan. Terus yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya, mereka melakukan sesuatu yang nilai yang mereka yakini, hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin. Itu tujuan kita. Karena mereka ingin, ya. Kita ingin menanamkan poin yang ketiga ini kepada anak-anak kita. Jadi, anak-anak melakukan sesuatu tindakan atau nilai-nilai kebajikan secara positif itu berdasarkan keinginannya dari hati nuraninya masing-masing. Itu tujuan kita. Ya, kita ingin menanamkan seperti itu kepada murid. Nah, ini juga tadi yang saya sudah singgung, hukuman dan penghargaan. Ya, berkaitan dengan penghargaan, seperti tadi yang saya singgung kepada Bapak Ibu, ya, memberikan penghargaan kepada seseorang agar mau melakukan sesuatu, maka orang tersebut akan selalu bergantung. Kita kan tidak tahu karakter murid itu seperti apa, Bapak Ibu, ya. Ada yang memang karakternya menerima penghargaan, bukan itu tujuan, tapi ini adalah hal yang memang harus saya lakukan. Tetapi ada murid, dapat penghargaan saya mau gitu ya. Ada yang demikian, tapi kita berusaha menanamkan supaya penghargaan itu tidak menjadi suatu ketergantungan dari murid-murid kita. Itu. Terus yang kedua, mereka hanya mau melakukan hal tersebut jika dapat penghargaan. Ini yang kita takutkan kalau kita sering memberikan penghargaan. Ya, dan jika suatu saat tidak diberikan penghargaan, maka mereka akan merasa kecewa. Itu. Ya, merasa kecewa, di mana motivasi dari dalam sangat penting agar memiliki pengaruh jangka panjang, karena kita mengharapkan anak-anak memiliki karakter dalam jangka panjang, dan itu muncul dari diri sendiri, niatnya siswa tersebut itu, bukan karena suatu penghargaan itu. Bagaimana caranya? Ya, sebagai seorang guru kita menanamkan budaya itu yaitu dengan 5 kontrol guru tadi. Ya, yang ideal yang kita cari terlebih dahulu yaitu sebagai manajernya itu. Nah, posisi kontrol guru yang tadi saya singgung yaitu sebagai penghukum, Bapak Ibu, ya. Hasil yang didapat kemungkinan itu tidak akan mudah. Ya, biasanya yang didapatkan ketika Bapak Ibu melihat siswa yang salah, kita hukum, ya. Udah bersihkan kamar mandi, ya. Kamu telat keliling lapangan 5 kali. Nah, nanti konsekuensinya apa terhadap siswa tersebut? Bisa saja siswa itu akan menjadi siswa yang pemarah, dendam, dan menjadi agresif kepada gurunya. Dan itu juga akan berpengaruh kepada temannya yang lain. Itu. Terus yang kedua, ketika nanti ibu memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah ini, itu nanti Bapak Ibu akan membuat murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak, Murid akan menjadi orang yang gagal, dia akan merasa dirinya gagal.
tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi mungkin dia akan berubah karakternya menjadi orang yang pendiam dan tidak mau terbuka. Itu juga tidak baik Bapak Ibu ya. Itu yang tadinya kita melihat siswa itu baik, anak itu baik, ketika kita terus memposisikan diri kita sebagai seorang ya pembuat rasa bersalah, nanti takutnya sih karakter murid akan mengalami perubahan dengan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah ini ketika menjadi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, ya. Itu yang biasanya dirasakan ketika siswa mengalami masalah, kita memposisikan diri menjadi teman, maka kita akan menjadi akrab. Murid pun akan senang, ya. Tetapi nanti takutnya ini akan tergantung pada guru itu tersebut. Terlalu dekat, ya. Jadi tidak ada batasan antara guru dengan muridnya. Dia menganggap kita teman, ngomongnya pun itu nanti gaya bicaranya nanti sebagai teman biasa. Ya, padahal kita ada batasan. Itu. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, sebagai pemantau, hasil murid akan mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Namun hanya efektif untuk jangka waktu yang singkat. Itu. Ini dalam jangka waktu yang singkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi pemantau. Misalnya, ya, Bapak Ibu mengajar di kelas, anak-anak mencoret-coret bangku dengan tip X, dengan stipe. Bapak Ibu memantaunya pada saat mengajar. Ya, Bapak Ibu memberikan konsekuensi di sana. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga tadi membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu memberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibicarakan di awal pembelajaran, maka nanti hal itu hanya dalam jangka waktu yang singkat saja. Itu juga tidak terlalu baik. Makanya saya sampaikan idealnya adalah sebagai seorang manajer, di mana guru akan memberikan dan mengembalikan tanggung jawab itu, ya, atau permasalahan yang dihadapi oleh murid akan dicarikan jalan keluarnya atau solusi sehingga menemukan hal yang terbaik atau yang efektif bagi murid dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Itu. Jadi istilahnya dengan kata lain kita harus menyadarkan murid dengan cara yang positif. Ya, sebagai seorang pendidik itu. Nah, tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar, inilah kebutuhan dasar daripada seorang murid. Ya, kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan dasar hidup, ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Apa yang diperlukan yaitu makan. Ya, tadi sudah saya singgung makan yang diperlukan, anak-anak hanya tahu makan. Ya, perutnya lapar, makan. Itu. Tetapi manfaatnya, apa yang dimakan, apa yang diperlukan untuk tubuhnya, anak-anak belum begitu paham. Maka kita sebagai guru di sana mengarahkan, oh inilah yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, ya. Koneksi sosial, memberikan kasih sayang, ya, dari suatu kelompok di sini. Karena kita di sekolah dari kelompok satu dan kelompok lain, mungkin kita bisa menanamkan hal itu kepada murid di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Ya, antar sesama. Yang berikutnya, kebutuhan akan penguasaan, yang mana murid itu terkadang membutuhkan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kompetensi menjadi terampil, diakui, atau mungkin anak itu mendapatkan suatu prestasi. Prestasi itu ya biasanya menjadi suatu, biasanya anak yang tersebut memiliki karakter penguasa. Ada yang anak yang demikian. Dia menjadi anak yang berprestasi, terus dia menganggap dirinya menjadi penguasa, berkompeten di bidang itu. Kita tidak mau juga yang demikian kepada anak-anak kita. Makanya kita menetralisir dengan
hal-hal yang positif ya di lingkungan kita. Terus yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Tadi saya juga sudah singgung, anak juga kadang-kadang membutuhkan ya kebebasan, kemandirian, otonomi ya, dan mengendalikan arah hidup seseorang. Ada anak yang demikian pula. Terus yang berikutnya, yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Murid-murid akan merasa senang jika mencari kesenangan dengan cara bermain dan lain sebagainya, dan bahkan seperti contoh saya tadi itu kadang-kadang bermain dengan temannya. Itu yang biasanya dilihat di lingkungan sekolah kita, asalkan tidak melebihi batasannya. Ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah saya singgung tadi. Apa sih tujuannya keyakinan kelas itu dibuat ya? Keyakinan kelas ini dibuat ya itu untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik atau kepada siswa. Ya, kebajikan yang bersifat universal yang disepakati. Disepakati ya Bapak Ibu ya. Disepakati secara tersirat, tersurat ya, yang terlepas dari latar belakang suku, ya, negara, bahasa maupun agama. Ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi digarisbawahi karena kita beragam di sini agamanya. Jadi jika nilai-nilai disiplin positif ditekankan pada keyakinan murid, maka akan lebih memotivasi murid dari dalam murid itu sendiri, dari dalam dirinya. Ya, lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu. Tanpa mengetahui makna dan tujuannya. Jadi, hal yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana menanamkan nilai kebajikan itu bukan berupa ya suatu hukuman. Tindakan hukuman kepada anak-anak ketika mereka menemukan suatu masalah. Itu, Bapak Ibu yang ingin kita. Makanya Bapak Ibu nanti bisa di sana ketika masuk ke kelas menanamkan keyakinan kelas di kelas yang Bapak Ibu ampuh ya, disepakati keyakinan kelasnya dan dipantau untuk menjalankannya. Sadarkan mereka supaya melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu dengan ya bersemangat dan juga dengan terbuka ya, tanpa adanya aturan lain untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah ada. Itu bukan berbeda dengan tata tertibnya ya, itu. Jadi kesadaran murid itu sendiri, itu maksudnya. Baik, ini materi yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu terkait tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah tahapan atau langkah ya di mana ya kita melakukan suatu penguatan terhadap motivasi dari restitusi itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan ketika Bapak Ibu menemukan masalah yang sudah saya tadi paparkan, yaitu maka inilah solusinya. Dari sinilah Bapak Ibu akan melakukan tindakan. Yaitu yang pertama di sini Bapak Ibu di segitiga restitusi ini ya yang digambarkan dalam bentuk segitiga ini, Bapak Ibu bisa lihat yang paling dasar yaitu menstabilkan identitas. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat siswa kita berada pada masalah, Bapak Ibu jangan langsung melakukan tindakan dengan melakukan kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan, karena itu yang kita inginkan budaya positif ini adalah dalam jangka waktu yang panjang. Yang kita inginkan adalah perubahan karakter pada murid dengan kesadaran dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu langsung marah melakukan suatu tindakan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, maka itu hanya akan menimbulkan tadi ya rasa marah ke siswa, rasa dendam dari siswa itu. Ya,
Jadi ketika Bapak Ibu melihat suatu masalah, inilah yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana Bapak Ibu di sini ya. Tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Bapak Ibu bisa melakukan suatu pendekatan di sana ya, melakukan komunikasi yang baik dengan anak kita dengan cara menstabilkan ya identitasnya. Jadi anak-anak ya bisa ditanya mengapa bisa melakukan suatu hal kesalahan itu. Jadi anak-anak akan bisa terbuka dengan posisi kontrol yang tadi juga sudah saya jelaskan. Bapak Ibu mau posisinya yang mana? Kalau misalnya ingin anak-anak terbuka kepada Bapak Ibu, menerangkan apa yang dialami, Bapak Ibu bisa memposisikan diri dulu sebagai seorang temannya. Sehingga anak-anak akan terbuka di sini. Stabilkanlah identitasnya di sana boleh. Ya, jadi anak-anak akan terbuka. Terus yang berikutnya, ketika anak-anak sudah terbuka, ya, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu validasi dari tindakan yang salah. Bapak Ibu ya tunjukkan, ya lakukan komunikasi dengan melakukan validasi tindakan mana yang salah. Itu. Apa yang tadi kamu lakukan? Oh, saya telat, saya terlambat hadir di sekolah, Bu. Misalnya demikian. Ya, jadi dengan posisi kontrol yang sudah di Bapak Ibu tentukan, dengan hasil yang diperoleh ketika validasi, Bapak Ibu bisa nanti melanjutkan yang berikutnya. Ya, di validasi ini Bapak Ibu akan ya memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, atau kita memahami kebutuhan dasar yang didasari suatu tindakan. Istilahnya kita dengan kata lain adalah memanusiakan manusia. Itu. Melakukan suatu tindakan di mana kita itu bisa menyadarkan siswa terhadap kesalahan yang dilakukan. Terus setelah di posisi yang berikutnya, ya Bapak Ibu di sana Bapak Ibu bisa memposisikan diri ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah singgung, Bapak Ibu pasti mempunyai keyakinan di sana. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama Ibu dan Bapak Guru dan juga anak-anak, ya. Ketika anak itu melakukan suatu tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa mengingatkan anak-anak dengan cara menanyakan keyakinan kelasnya. Ya. Atau keyakinan yang memang sudah disepakati secara bersama. Nah, keyakinan ini adalah suatu identitas sukses yang ingin dicapai. Ya, yang ingin dicapai dan tingkah laku yang ingin divalidasi itu, terus anak-anak yang akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu. Ini tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan dan karakter murid yang positif atau budaya positif yang ingin kita kembangkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang ingin disampaikan kepada anak-anak juga berkaitan dengan ini, budaya positif ini. Terus hal apa yang bisa Bapak Ibu ya terima di sini? Saya juga selaku guru, hal yang bisa saya lihat dari modul yang sudah dipelajari ini, ya. Yang menarik dari guru pendidikan ini serta teori ini dari saya sendiri itu sebagai guru ya, mungkin saya seperti tadi yang saya singgung, saya belum bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Tetapi saya berharap nanti juga akan bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya, saya harap Bapak Ibu juga demikian. Mungkin sebelumnya saya di sini memposisikan diri saya sebagai seorang penghukum, ya, kontrol guru saya, ya, di sini. Tapi saya nanti berharap bisa manajer. Ya, setiap masalah yang dihadapi murid, ya, saya bisa berikan fasilitas, solusi, dan mendampingi mereka sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu juga demikian.
jadilah ya kontrol guru yang ideal, yaitu menjadi seorang manajer. Tinggalkan ya kontrol guru sebagai penghukum ya, kata orang zaman sekarang ya, yang memang terbuka, yang sudah terbuka, posisi penghukum sudah tidak zamannya lagi gitu ya. Jadi kita pun berharap ya tidak menjadi guru yang memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum ya. Terus dalam mengatasi kasus ya pelanggaran siswa ya, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, ketika Bapak Ibu menemukan suatu masalah ya, ingatlah yang tadi. Tanyakan, lakukan komunikasi yang baik, tanyakan dari bawah ya. Stabilkan dulu kondisinya supaya anak itu tidak menumbuhkan rasa takut dan lain sebagainya, sehingga anak itu mau terbuka. Itu. Jadi solusinya adalah pada segitiga restitusi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, setelah mempelajari materi ini ya, utamanya adalah pada keyakinan kelas ya. Saya sendiri ya, yang saya inginkan adalah saya tahu tidak bisa menjalankan semuanya sendiri Bapak Ibu. Maka di sini saya memerlukan kolaborasi. Ya. Kolaborasi dengan guru ya, dengan siswa. Karena kenapa? Seperti yang saya singgung tadi, karena kalau sudah di sini adalah keyakinan, yang menerapkannya adalah kita semua. Yang menjalankannya adalah kita semua. Maka itu sebabnya perlu adanya kolaborasi dengan guru dan juga dengan siswa. Itu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dan juga yang kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas ketika Bapak Ibu mengajar maupun ketika Bapak Ibu berada di luar lingkungan kelas kita. Mungkin itu Bapak Ibu, itu yang materi terakhir kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin ada hal yang Bapak Ibu alami di dalam kelas, atau mungkin ada hal atau ada sesuatu yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama murid kita, bisa Bapak Ibu sampaikan di kegiatan diseminasi ini. Mungkin berkaitan dengan keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas sudah kita buat di masing-masing kelas? Itu, Bapak Ibu? Atau mungkin kesepakatan kelasnya ketika Bapak Ibu mengajar sudah? Bagaimana? Sudah diterapkan? Ya. Hanya saja catatannya di sana. Jadi saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi. Itu kan ada nilai-nilai kebajikan. Iya, coba dibantu Pak Komang. Ya. Suaranya. Nah. Iya. Ya, silakan Pak Komang. Udah ya. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk keyakinan kelas tadi saya tertarik dengan ada bahasa kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, saya belum paham yang mana termasuk nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi seperti apa ya? Jadi untuk keyakinan kelas itu yang mana nilai-nilai kebajikan, yang mana termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan itu. Ya. Saya belum paham sampai di sana. Ini. Terus yang kedua, tadi menyinggung masalah untuk penanganan inilah, intinya penanganan peserta didik, baik itu terutama peserta didik yang bermasalah lah. Itu kan diharapkan kita sebagai pendidik itu pertama penanganan awal itu ketika peserta didik itu peserta didik itu berhadapan dengan guru yang menangani, itu biar kita tidak terpancing ya dengan masalah yang
dilakukan oleh peserta didik, kita harus bisa mereda suasana kan gitu. Nah, trik apa yang bisa kita lakukan dalam meredakan suasana saat kita menangani peserta didik yang bermasalah supaya kita tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik itu. Mungkin kadangkala kita secara tidak langsung gitu karena saking jengkelnya gitu kita melihat peserta didik itu, dan peserta didik itu mungkin sering kali melakukan hal perbuatan yang bermasalah gitu, jadinya kita agak terpancing gitu. Kan ada bahasa istilahnya, ini aja lagi datang, ini aja lagi datang kan gitu, bisa saja gitu. Akhirnya kita terpancing, mungkin mengeluarkan kata-kata sedikit emosi lah gitu. Lalu bagaimana caranya mereda supaya kita itu tidak terpancing gitu aja intinya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Komang. Tadi bagus sekali pertanyaannya Pak Komang ya. Nilai kebajikan apa yang kita tanamkan pada siswa Bapak Ibu? Ya, tadi sudah saya singgung pada nilai-nilai di kesepakatan kelas ya, atau yang sekarang sudah dikatakan sebagai keyakinan kelas yang sudah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas ya, Bapak Ibu mengharapkan karakter baik yang muncul dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Nah, karakter yang seperti apa, nilai kebajikan yang mana? Anak-anak ingin kita sadarkan yaitu dia harus jujur, dia harus disiplin, dia harus bertanggung jawab. Ketika seperti contoh misalnya ketika Bapak Ibu tidak berhalangan hadir, tidak bisa melakukan tugas Bapak Ibu mengajar di kelas, Bapak Ibu memberikan tugas itu dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Kita ingin menanamkan siswa itu mau mengerjakannya dengan rasa tanggung jawab. Nilai kebajikan itu yang ingin kita tanamkan. Kesadaran, oh ini adalah tugas, saya sebagai seorang murid diberikan tugas, pada saat jam ini saya mengerjakannya. Apakah semua siswa yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita sudah demikian? Belum. Masih belum Bapak Ibu. Nah, yang belum inilah menjadi tugas kita, menanamkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu. Baik itu disiplinnya bagi siswa yang mungkin ada yang telat, terlambat, sering terlambat. Ya, ada siswa yang mungkin tidak mengucapkan atau tidak jujur, berkata jujur, masih sering ditanya, sering bohong. Ya, terus ada siswa yang masih lepas dengan tanggung jawabnya, ya, piket tetapi tidak mau, sering bertengkar dengan temannya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah nilai itulah yang ingin kita tanamkan. Dan nilai itu menjadi nilai yang dia sadari dan bersifatnya berkelanjutan. Tidak melakukan itu karena rasa takut. Itu yang ingin kita tanamkan kepada murid. Jadi kita harus lebih sering mengingatkan, ya, lebih rajin mengontrol murid. Ya, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Mengarahkan dan mengingatkan, menyadarkan murid akan tanggung jawab dan hal-hal lainnya. Seperti hal contoh lain juga, ya, pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya, dalam diseminasi sebelumnya, hal positif yang disampaikan murid ketika kita masuk, ya, anak-anak mengucapkan salam. Ya, itu juga penanaman budaya positif pada murid. Ya, ada beberapa yang sudah sadar, ya, tanpa kita minta, anak itu sudah mengucapkan salamnya. Tetapi ada juga yang masih belum. Nah, yang belum itu menjadi tugas kita untuk menyadarkannya supaya nanti mereka tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, ya, jujur, ya, dan hal-hal lainnya termasuk ke dalam budaya positif lainnya. Pokoknya penanaman karakter baik pada murid. Karena tujuan kita adalah itu. Ya, tujuan kita sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid. Ya tidak Bapak Ibu. Tetapi kita membentuk karakter murid bagaimana murid itu pintar, cerdas, dan juga memiliki karakter yang baik.
Kan itu ya. Kalau kita misalnya ke kelas hanya mengajar materi saja, ya, tetapi memiliki karakter, murid kita memiliki karakter yang masih tidak sesuai dengan karakter yang baik, maka itu juga akan menjadi PR untuk kita. Itu. Ya. Itu yang pertama, ya, nilai yang ditanamkan, kita ingin anak-anak yang memiliki karakter yang baik, diantaranya ada jujur, disiplin, rasa tanggung jawab, sehingga mereka sadar untuk melakukan, ya, tindakan-tindakan itu tanpa ada tekanan dari eksternal orang lain, tetapi kesadaran dari diri sendiri. Ya, itu PR-nya kita. Terus yang kedua, tips, ya, bagaimana kita supaya tidak terpancing emosinya kita ketika menghadapi atau menemukan murid-murid yang bermasalah. Apalagi muridnya itu adalah itu lagi. Ya. Nah, di sini berkaitan dengan kontrol emosional Bapak Ibu. Sosio-emosional guru. Di mana seorang guru, ya, dia memiliki sosial dan emosional. Ya. Dikontrol. Ya. Kita sebagai seorang pendidik dikontrol sosio-emosional kita. Dari mana kita melihat? Dari segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengontrol emosional Bapak Ibu, baru Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi yang tadi sudah saya jabarkan. Ya. Dari mana? Dari tahapan yang paling bawah. Ya. Bapak Ibu sudah sosio-emosionalnya sudah terkontrol dengan baik, ya. Dengan distabilkan identitas pada saat situasi tersebut, maka semuanya pasti akan bisa diatasi. Ya, stabilkan bagaimana caranya? Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat positif tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ya dipanggil anaknya usahakan jangan di depan umum Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kalau menyampaikan kesalahan anak itu di depan umum, nanti juga akan berdampak ke mental atau psikis anak kita. Maka alangkah baiknya Bapak Ibu memanggil anak si A, misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR yang Bapak Ibu berikan, dipanggillah secara individu, dilakukan di sana komunikasi yang baik. Itu. Jadi distabilkan, ya tahu misalnya kenapa Ibu panggil, mengapa Bapak panggil, ya. Pasti anak-anak akan mau terbuka sesuai dengan kontrol guru yang tadi sudah memposisi kontrol guru yang mana yang ingin Ibu tuju yang terlebih dahulu, mau jadi teman ya atau yang lainnya. Ya, atau langsung ke manajer boleh. Ya, itu. Boleh juga. Ya. Itu. Jadi yang mana setelah stabil semuanya baru ke tahap berikutnya Bapak Ibu. Itu. Ke tahap di mana Bapak Ibu memberikan suatu pemahaman kepada siswa bahwa itu adalah tindakan yang salah. Setelah itu baru memberikan solusi dengan ya mengingatkan dan mengingatkan kembali kepada siswa kita atau kepada murid kita bahwa keyakinan mana yang harus dia jalankan dengan baik dan apakah keyakinannya sudah dijalankan atau belum. Itu. Jadi bagaimana tips dan triksnya? Yang pertama, kesimpulannya adalah satu, Bapak Ibu harus bisa mengontrol sosio-emosional Bapak Ibu sebagai seorang pendidik terlebih dahulu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi yang sudah tadi saya jelaskan. Itu, secara bertahap. Ya, mungkin kita perlu belajar juga sama-sama Bapak Ibu, karena tadi saya juga sudah sampaikan, saya masih posisinya di kontrolnya adalah di penghukum dan pemantau ya. Yang masalah kadang-kadang juga di teman. Yang masalah itu kan kita manusia, ini manusiawi ya, posisi kita manusiawi. Kadang kontrol sosial emosionalnya itu yang sulit sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya termasuk orang kontrol sosialnya kurang, sosial emosionalnya, dan saya juga pernah melihat teman lah bisa dikatakan dalam penanganan itu kadang lebih dia seharusnya kan yang baik itu kan
preventif ya istilahnya itu, pendekatan gitu. Dengan Tidak mesti dengan kekerasan, dengan bahasa gitu kan, langsung digebrak atau gimana gitu. Itu aja sudah mencederai sebenarnya perasaan atau psikis peserta didik kita gitu. Kalau saya itu lebih baik kita lakukan dulu pendekatan personal, dia seperti apa kondisinya, dia kok sampai dia emosi dan lain sebagainya gitu. Dengan bahasa memang yang tadi penting itu sekali perlu kita pelajari, artinya bahasa yang sifatnya baiklah, tidak menyentuh perasaan gitu, karena kita tidak tahu posisi peserta didik kita itu, kalaupun dia sebenarnya posisinya dalam keadaan yang memang benar-benar emosional, tidak bisa kontrol, terus kita tambah lagi dia dengan kata-kata yang tidak baik didengar oleh peserta didik kita, apa yang terjadi? Kan makin gini dia. Apalagi siswa kita, terutama anak remaja SMP itu kan kestabilan dirinya itu emosionalnya tidak seperti kita gitu. Guru pun dan kita sendiri menyadari kadang-kadang kita juga tidak stabil gitu, apalagi siswa. Makanya di saat itulah kita harus pintar-pintar memang melakukan pendekatan dalam penanganannya, terutama dalam penyampaian bahasa. Iya, itulah tujuannya Bapak Ibu ya. Utamanya adalah di bahasa kita. Iya. Ya, yang pertama adalah kan apa yang kita ucapkan itu mencerminkan apa yang kita pikirkan. Yang kedua juga ya. Saat misalnya klimaks gitu peserta didiknya itu, kita perlu juga mengambil satu tindakan yang benar gitu, mungkin perlu ditenangkan ya, benar tadi ada penenangan, itu misalnya dengan memberikan air minum atau air mineral gitu untuk biar stabil gininya, karena air mineral itu kan antioksidan gitu, bisa mengontrol tekanan nadi dan lain sebagainya gitu. Nah jadi itu kita ngambil dia lakukan tindakan seperti itu, salah satunya selain kita memposisikan kalau dia dalam keadaan berdiri emosional, kita kasih dia suruh untuk duduk dan lain sebagainya, itu tindakan-tindakan nyata lah gitu, seperti itu yang sederhana mungkin dalam penanganan kasus-kasus kenakalan di peserta didik kita gitu. Iya, Bapak Ibu juga itu menjadi masukan untuk kita juga ya. Selain juga segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan ya, memang bahasa yang kita sampaikan ke siswa itu atau ke murid kita yang menghadapi suatu masalah itu juga harus dikontrol Bapak Ibu ya. Bagaimana kita melakukan, makanya tadi saya sampaikan posisi kontrol Bapak Ibu, mau jadi teman terlebih dahulu ya, mau jadi pemantau atau langsung jadi manajer. Tetapi tetap tatanan bahasa atau komunikasi yang Bapak Ibu lakukan juga harus dengan baik. Nah, Ibu juga harus bisa mengontrol sosio-emosional Bapak Ibu sebelum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, sehingga tidak terjadi klimaks tadi. Ya, maunya menyelesaikan masalah tapi malah klimaks. Ya, jadi sosio-emosional Bapak Ibu dulu dikontrol, distabilkan. Setelah itu kita melakukan pendekatan kepada murid ya. Ya, setelah itu baru kita terapkan segitiga restitusi yang tadi dengan tatanan bahasa yang memang sudah dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik Bapak Ibu, ya, bagus sekali diskusi kita ya hari ini. Tambahan ya. sedikit. Ada lagi Pak Maman? Bahwa jangan lupa juga karakter individu seseorang. Kalau memang karakternya itu tinggi, emosionalnya juga susah dalam menangani peserta didik. Harus dilatih Pak Komang. Nah itu dah. Ya, jadi harus dilatih. Mungkin kita dengan yoga, dengan tarik nafas ya, itu utama bagus. Pak Komang ya. Ya, ketika nanti ya Bapak Ibu menemukan oh muridnya itu lagi, itu lagi. Ya, Bapak Ibu harus kendalikan emosional Bapak Ibu, utamanya mungkin juga dan rekan-rekan perlu latihan yoga ya. Ya. Biar kita Bapak Ibu, utamanya Pak Soma lah. ini yang guru BK pasti sering menemukan siswa yang demikian. Jadi Bapak Ibu atur supaya masalah itu tidak membuat sosio emosional kita
naik itu, tidak stres itu istilahnya Karena ya. dulu di sekolah kita Supaya kan tidak ada ekstra demikian. yoga kan, sekarang sudah nggak ada lagi, itu perlu dihidupkan kembali itu sebenarnya. Yang bagus Ya, itu. Bapak Ibu bisa di sana melakukan latihan pernapasan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu penyelesaian masalah terhadap murid. Mungkin ada lagi yang menyampaikan, mungkin ada hal yang dialami atau yang sudah bisa berbagi dalam kegiatan ini, ada Bapak Ibu? Iya. Kalau sudah ya, mungkin saya ingin melihat Bapak Ibu untuk melakukan praktik mungkin sedikit ya, terkait segitiga restitusi yang nantinya mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di lingkungan sekolah kita ya, atau mungkin di kelas ketika Bapak Ibu menghadapi suatu masalah mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada dari Bapak Ibu bisa menemukan suatu permasalahan dan bisa praktik langsung mungkin. Bu Ipana Silakan. pemerannya. Ipana sama Devi. Oh, Bu Ivana sama Bu Devi. Ya, silakan Ibu. Silakan. Langsung begini ya Pak ya. Om Swastiastu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sebelum kami berdua, saya Ibu Ivana dengan Ibu Devi melakukan sedikit simulasi tentang penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Mungkin awalnya ingin memberikan sedikit ya gambaran tentang permasalahan yang terjadi ya. Jadi di sini ceritanya saya sendiri berperan sebagai seorang ibu guru dan kemudian Ibu Devi berperan sebagai seorang siswa yang kebetulan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan begitu. Dan di sini ceritanya juga saya memanggil Bu Devi secara personal dan kita akan mencoba ya untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Jadi mohon nanti umpan balik dan komentarnya jika ada yang perlu disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Om Santi Om. Di sini ya. Hadapan ya. Bu Devinya di sana, tempat duduknya ini. Dari pintu masuk kan saya. Dari pintu masuk. Kita langsung. Baik, sampai. Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Devi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silahkan duduk. Nah Devi, Devi tahu tidak mengapa Ibu panggil ke ruangan ini? Mungkin terkait tugasnya Bu. Ya, benar. Tapi Devi kemarin masuk ya? Iya Bu. Ya. Masuk tapi tidak mengumpulkan tugas. Oh iya. Nah, Devi, jadi begini, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Termasuk Ibu sendiri juga pernah melakukan kesalahan kok, ya. Cuman kan Devi tahu bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasan, ya kan, kenapa tindakan itu dilakukan. Nah, menurut Devi, kira-kira kenapa Devi tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Bu dan ngantuk Bu. Kemarin malam saya begadang scroll TikTok, Instagram sehingga tidur jam 12 malam Bu. Jadinya saya di kelas mengantuk dan tidak mengerjakan tugas. Oh begitu. Nah, Devi ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang Devi lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Harus selalu bertanggung jawab. Nah, itu Devi ingat, ya. Devi juga sudah tahu. Nah, kira-kira Devi punya solusi tidak untuk mengatasi masalah Devi ini? Baik Bu, jadi yang pertama saya minta maaf kepada Ibu karena tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, saya akan tidur lebih tidak lewat sampai larut malam Bu. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang Ibu suruh dan akan mengumpulkannya besok. Ya, baik Devi, Ibu menghargai ya
Ibu apresiasi tanggung jawab dan komitmen kamu. Nah, sekarang Devi bisa kembali istirahat. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Permisi Ibu. Dan Bu Devi bagus sekali ya komunikasinya, gurunya lembut sekali. Ya. Kalau gurunya sudah lembut seperti ini ya, ibunya lembut sekali ya. Jadi ibunya sudah bisa mengontrol emosionalnya ya. Jadi dengan sedikit ya dari materi yang sudah saya sampaikan, ibunya sudah bisa mengontrol emosionalnya ketika menghadapi suatu permasalahan. Ya, jadi saya sudah sempat singgung tadi ketika Bapak Ibu menemukan suatu masalah, lebih baik Bapak Ibu panggil anak itu. Ya, panggil anak itu, lakukan komunikasi ya, dan tatanan bahasanya seperti yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah baik sekali yang disampaikan oleh Ibu Ivana. Ya, sampaikan komunikasi yang baik terlebih dahulu. Ya, sehingga anak-anak mau terbuka. Ya, tadi Bu Ivana juga sudah menyampaikan di sana sudah melakukan menstabilkan daripada suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, dia menanyakan dengan baik-baik mengapa tidak mengumpulkan tugas, ya. Melakukan validasi masalah juga sudah di sana disampaikan ya, terlihat sekali di sana ya bagaimana Ibu Ivana di sini memberikan ruang kepada siswanya Bu Devi yang menjadi aktornya, aktrisnya ya. Di sana akan lebih terbuka jadinya. Tadi bilang alasannya karena ya tidurnya terlalu malam dan lain sebagainya. Ya, karena hal-hal yang dilakukan. Jadi setelah itu Bu Ivana kembali lagi mengingatkan ya terhadap keyakinan kelas. Ya. Dan itu pun direspon oleh Bu Devinya, diingatkan. Ya. Mungkin pada saat anak itu tidak ya melakukan tugasnya, mungkin dia lupa dengan keyakinan kelasnya. Oleh sebab itu dilakukan ya, diingatkan lagi supaya anak itu ingat terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terus diberikan ya umpan bahwa bagaimana solusinya kalau terus demikian, bagaimana tindakan yang atau solusi yang bisa ditawarkan. Ya. Di sana bisa anak-anak itu sadar, oh berarti saya harus tidur lebih awal. Saya harus mengerjakan tugas dengan disiplin. Kalau sudah berkali-kali kita demikian, anak itu pasti punya rasa malu kan? 2-3 kali sudah melakukan hal yang demikian, pasti anak itu akan mau berubah karakternya. Itu pasti ada punya rasa malu di anak tersebut. Itu ya Bapak Ibu, semoga nanti segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ya di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan kelas yang Bapak Ibu guru ampu termasuk juga saya, sehingga anak-anak kita di sekolah ini tidak hanya menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar saja, tetapi memiliki karakter yang baik ya, sesuai dengan harapan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita ya, yang saya harapkan mari kita berkolaborasi ya, supaya kita bisa mengaplikasikan ya budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara mengontrol sosio-emosional kita sebagai seorang pendidik dan menerapkan hal-hal positif yang mana kita adalah menjadi contoh utamanya sebagai seorang pendidik kepada murid-murid kita. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas ya atensi Bapak Ibu telah menyimak ya kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi ya, saya harapkan nanti bisa diaplikasikan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Ya, kegiatan ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.